Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian global. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai teori dan pendekatan telah muncul untuk menjelaskan dinamika perdagangan antar negara. Dalam perdagangan internasional, terdapat perbedaan pandangan terkait bagaimana negara seharusnya berinteraksi satu sama lain dalam hal perdagangan barang dan jasa. Teori merkantilisme menekankan pentingnya kontrol terhadap ekspor dan impor untuk menegakumulasi kekayaan. Sementara teori keunggulan absolut dan kooperatif lebih menekankan pada efisien dan biaya peluang dalam produksi. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana konsep merkantilisme memengaruhi pandangan perdagangan internasional. Kedua, apa kritik David Hume terhadap teori merkantilisme. Yang ketiga, bagaimana keunggulan absolut berbeda dengan merkantilisme. Yang keempat, perbedaan keunggulan absolut dan komparatif. Lalu yang kelima, bagaimana model HO menjelaskan perdagangan internasional, dan yang terakhir yaitu apa relevansi paradoks Leontief dalam konteks modern. Masuk pada pembahasan pertama yaitu konsep merkantilisme memengaruhi pandangan perdagangan internasional. Prinsip merkantilisme yang pertama yaitu satu, ekspor dan impor untuk surplus perdagangan. Kedua, logam mulia seperti emas dan perak sebagai indikator kekayaan negara. Ketiga, proteksionisme melalui tarif impor yang tinggi. Yang keempat, kolonialisme untuk sumber daya murah dan pasar eksklusif. Lalu, definisi merkantilisme yaitu teori ekonomi yang menekankan kekayaan negara melalui surplus perdagangan dan akumulasi logam mulia seperti emas dan perak. Konsep merkantilisme tentunya memunculkan dampak pada perdagangan internasional. Yang pertama yaitu mendorong eksploitasi sumber daya alam di koloni, lalu menimbulkan konflik antar negara karena pandangan zero sum game, lalu memperluas aktivitas perdagangan global melalui kolonialisme, memicu persaingan global dan konflik antar negara, mendorong kolonialisme dan eksploitasi sumber daya, mengabaikan kesejahteraan masyarakat demi kekayaan negara. Lalu tentunya dari konsep ini memiliki prinsip utama. Yang pertama, surplus perdagangan seperti ekspor lebih besar dari impor untuk mengumpulkan kekayaan. Proteksionisme, tarif tinggi untuk melindungi industri dalam negeri. Lalu yang terakhir yaitu kolonialisme, koloni sebagai sumber bahan baku yang murah dan pasar yang eksklusif. Keempat, monopoli perdagangan, negara induk memonopoli perdagangan koloninya. Kritik David Hume terhadap konsep teori merkantilisme yaitu price pays follow mechanism. Pertama, akumulasi emas atau perak sebagai inflasi di negara pengumpul logam mulia. Kedua, harga barang ekspor yang naik, daya saing yang ekspor turun. Ketiga, impor meningkat karena harga barang luar negeri yang lebih. Kesimpulan David Hume yaitu akumulasi kekayaan melalui surplus perdagangan tidak berkelanjutan. Inflasi akibat surplus justru merugikan negara dalam jangka panjang. Surplus perdagangan berubah menjadi defisit. Keunggulan absolut berbeda dengan merkantilisme. Absolut memiliki tujuan yaitu efisiensi produk global. Peran pemerintahnya yaitu bebaskan perdagangan. Lalu filosofinya yaitu win-win cooperation. Lalu indikator keberhasilannya yaitu peningkatan standar hidup masyarakat. Tentunya itu berbeda dengan merkantilisme. Merkantilisme memiliki tujuan yaitu akumulasi kekayaan negara. Peran pemerintahnya yaitu intervensi melalui proteksi. Lalu filosofinya yaitu zero sum game. Dampak keunggulan absolut. Pertama, mendorong spesialisasi produksi berdasarkan efisiensi. Kedua, perdagangan internasional menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan global. Perbedaan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif atau dari David Ricardo yaitu negara memproduksi barang dengan biaya peluang rendah meskipun tidak paling efisien secara absolut. Contohnya Amerika Serikat fokus pada teknologi, India fokus pada tekstil. Lalu keunggulan absolut dari Adam Smith.
negara memproduksi barang yang paling efisien dibanding negara lain. Contohnya, Brazil memproduksi kopi lebih murah daripada negara lain. Masih pada pembahasan perbedaan keunggulan absolut dengan merkantilisme. Absolut memiliki dasar teori yaitu efisiensi mutlak. Lalu fokus produksinya yaitu barang dengan biaya produksi rendah. Sedangkan kooperatif, dasar teorinya yaitu efisiensi yang relatif. Lalu fokus produksinya yaitu barang dengan biaya peluang terendah. Model HO menjelaskan perdagangan internasional. Premis dasar model HO. Negara mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi melimpah dan murah. Contohnya, Indonesia ekspor CPO atau lahan yang melimpah. Jerman ekspor mesin sebagai modal yang melimpah. Prediksi model HO, pertama, perdagangan mengurangi kesenjangan harga faktor produksi global. Kedua, negara akan berspesialisasi sesuai keunggulan faktor produksinya. Kelebihan dari model HO ini yaitu menjelaskan pola perdagangan berdasarkan perbedaan sumber daya alam dan modal. Relevansi paradoks Leontief dalam konteks modern. Paradoks Leontief pada tahun 1953 memiliki temuan Leontief, yaitu Amerika Serikat sebagai negara padat modal justru mengekspor barang padat tenaga kerja dibandingkan dengan prediksi model HO. Relevansi kontemporer. Pertama, globalisasi rantai pasok telah mengubah pola perdagangan internasional. Produksi terfragmentasi lintas negara. Yang kedua, dominasi sektor jasa dan teknologi di negara maju seperti Amerika Serikat. Barang ekspor berbasis inovasi bukan hanya faktor produksi tadi. Lalu yang ketiga yaitu produktivitas tenaga kerja tinggi di negara maju setara dengan upah tinggi.